Pertempuran 5 Hari Semarang adalah kejadian yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian yang menunjukkan bagaimana para pejuang Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Setelah berbagai latar belakang yang menyebabkan ketegangan di antara pihak militer Jepang dan para pejuang, bulatlah tekad dari militer Jepang untuk menyerang Semarang. Kekuatan Jepang di Semarang sebenarnya sangatlah simpang siur. Namun yang pasti, pasukan Jepang bukan hanya terdiri dari Kido Butai saja. Ada unit Yagi Butai yang dipimpin oleh Mayor Yagi, satu kompi Jepang dari Purwokerto, satu peleton Jepang dari Cepiring, dan satu unit Kempeitai Semarang. Kido turut memaksa kurang lebih 600 personel sipil Jepang untuk ikut bertempur, uniknya dengan senjata bambu runcing. Kekuatan Jepang diperkirakan terdiri dari kurang lebih 1.000 prajurit dan kurang lebih 600 orang sipil. Sedangkan jumlah pejuang Indonesia lebih sulit ditebak. Menurut Kido Jepang, setidaknya harus melawan kurang lebih 800 polisi Indonesia dan kurang lebih 1.700 BKR serta pemuda di Semarang. Angka ini tentunya tergolong rendah, karena dulunya sempat ada kurang lebih 1.600 personel peta dan heiho di kota Semarang. Selain itu, kabar ketegangan ini juga membuat personel BKR dan pemuda dari luar Semarang didatangkan untuk terlibat. Berdasarkan hal itu, jumlah pasukan Indonesia diperkirakan terdiri dari kurang lebih 1.600 personel BKR, kurang lebih 800 polisi, serta kurang lebih 1.800 pemuda Semarang. Ditambah dengan bantuan yang ada, jumlah kekuatannya dengan mudah mencapai lebih dari 5.000 pejuang. Jam 3 pagi, 15 Oktober 1945. Pertempuran 5 Hari Semarang pun dimulai. Rencana serangan Jepang sangatlah sederhana. Kido membagi pasukannya menjadi dua bagian yang akan menyerang Semarang dari dua arah. Pasukan sayap kiri berukuran lebih besar dan bertujuan untuk merebut bagian barat Semarang. Sedangkan pasukan sayap kanan yang dipimpin oleh Kapten Sato menyerbu bagian timur Semarang. Pasukan sayap kiri bergerak dengan cepat. Mereka bahkan sukses menawan Wongsonegoro di hari itu juga. Sebaliknya, serangan dari Kapten Sato malah lebih lambat. Namun, sepertinya memang disengaja, mengingat kemah-kemah dari interniran sekutu berada di bagian timur Semarang. Serangan sayap kiri diharapkan menjadi pengalih perhatian pasukan Indonesia, sehingga mereka tetap aman sampai Kapten Sato dan unitnya sampai. Sementara itu, Kido mempersenjatai 600 orang sipil Jepang dengan senjata yang ada. Ia memerintahkan mereka untuk bertempur. Para pejuang berusaha keras untuk melawan serangan ini, namun serangan dadakan itu berhasil membuat mereka kewalahan. Melihat rekan-rekannya yang terbunuh, emosi dari para pemuda menjadi tidak terkendali. Puluhan pemuda Indonesia menghampiri penjara Bulu di malam 15 Oktober. Di sana, terdapat kurang lebih 900 tawanan Belanda dan ratusan tawanan sipil Jepang. Tawanan-tawanan sipil Jepang dengan segera dipisahkan. Mereka menjadi target pembalasan dendam dari para pemuda itu. Sekitar 100 hingga 150 tewas, puluhan hilang, dan belasan luka-luka. Seluruhnya disaksikan langsung oleh tawanan-tawanan Belanda di penjara Bulu. Keesokan harinya, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Kempeitai Semarang berhasil merebut penjara tersebut. Hal ini disambut dengan kelegaan tawanan Belanda yang sebelumnya ketakutan akan amarah pemuda yang nantinya akan mengarah kepada mereka juga. Seorang tawanan Belanda bahkan berkata, peristiwa yang luar biasa akhirnya terjadi saat Kempeitai Jepang menyerbu penjara Bulu dan membasmi para pemuda. Kami bersorak-sorai berulang-ulang bagi para prajurit Jepang. Kempeitai yang dulunya amat brutal itu ternyata malah membebaskan kami. Setelah mengetahui tragedi yang terjadi di Bulu, disebut-sebut bahwa kekejaman Jepang memuncak dan mereka membalas dengan membunuh ratusan tawanan Indonesia. Tingkah laku Jepang memang sejak awal terkenal ganas, namun tidak semua tawanan yang berhasil mereka tangkap akhirnya dibunuh. Anak-anak biasanya dilepaskan. Pertempuran terus berlanjut dengan sengit. Hanya dalam waktu 3 hari saja, pasukan Jepang sudah berhasil menguasai utara dan berhasil menguasai sebagian besar Semarang. Pelabuhan Semarang berhasil mereka capai pada 17 Oktober walau tak bisa dikuasai dengan cepat. Dalam pertempuran ini, bala bantuan Indonesia terus mengalir dari berbagai arah. Para pemuda dan BKR WLRI
mencoba membantu, tapi gagal menembus pertahanan Jepang. Sedangkan serangan dari para pejuang dari selatan dihentikan di sekitar Jatinggala. Sementara itu, pertempuran di bagian timur dan timur Laut Semarang semakin memanas dan menjadi lokasi pertempuran yang paling sengit. Pasukan Jepang membakar kampung Batik dan Jaksa yang membumi hanguskan 250 rumah. Para pemuda membalas keganasan Jepang dengan membunuh ratusan warga sipil Jepang. Walau kondisi serba suram dan mencekam, perundingan demi mencapai gencatan senjata ternyata sudah dimulai sejak 16 Oktober. Wongsonegoro, yang saat itu menjabat sebagai gubernur dari wilayah Jawa Tengah, dipaksa oleh militer Jepang untuk mengeluarkan suatu maklumat penghentian pertempuran di tanggal 17 Oktober. Namun karena ketidakpercayaan, hal ini gagal mencapai kesepakatan. Militer Jepang yang khawatir dengan nasib para tawanan Jepang di Ambarawa meminta Wongsonegoro untuk pergi menuju wilayah Ungaran untuk memastikan nasib dari tawanan Jepang. Saat mengetahui adanya perwakilan yang ingin menghentikan pertempuran, para pemuda di Ungaran menjadi marah. Mereka mengira Wongsonegoro memerintahkan mereka untuk menyerah. Namun, setelah dijelaskan bahwa ini adalah permintaan Jepang, kemarahannya menjadi mereda. Wongsonegoro kembali ke Semarang tanggal 18 dan perundingan gencatan senjata segera dilanjutkan. Isu yang paling besar adalah urusan senjata. Pemimpin militer Jepang menginginkan agar semua senjata yang dirampas dari kalangan Indonesia dapat dikembalikan. Hal ini tentunya sangat mustahil, dan negosiasi di antara kedua belah pihak kembali mengalami kebuntuan. Utusan dari Jakarta lalu datang, tapi masalah senjata tidak kunjung selesai. Bahkan, pihak militer Jepang sempat mengancam akan mengebom Semarang yang memaksa Wongsonegoro untuk segera menyetujui gencatan senjata dan syarat penyerahan senjata tersebut. Walau ia tahu bahwa tidak mungkin BKR dan pemuda mau menyerahkan senjatanya. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi. Sekelompok pasukan Inggris mendarat di Semarang. HMS Glenroy berlabuh di Semarang pada 19 Oktober pagi hari dan mendaratkan batalion Gurkha. Kedatangan batalion Inggris India yang dipimpin oleh Kolonel Edwards meredam pertempuran tersebut yang kira-kira berhenti pada jam 2 siang. Keesokan harinya, konferensi di antara tiga pihak, yaitu Indonesia, Jepang, dan Inggris, yang bertempatan di Hotel du Pavilion, akhirnya berhasil menghasilkan suatu gencatan senjata. Suatu pertemuan tambahan juga digelar pada 21 Oktober 1945 dengan kesepakatan pasukan Jepang harus melepaskan seluruh tawanan Indonesia dan pasukan Jepang di Semarang akan dilucuti pasukan Inggris India. Banyak korban berjatuhan di kedua pihak. Berbagai sumber sepakat jika sekitar kurang lebih 2.000 pejuang dan rakyat Indonesia tewas di medan pertempuran. Di lain pihak, sumber Jepang menaksir kurang lebih 40 dari prajurit Jepang tewas dan kurang lebih 210 hilang. Sedangkan kurang lebih 250 tawanan Jepang ditemukan tewas dan hilang. Semarang menjadi batu loncatan Inggris dalam mengamankan interniran sekutu di Ambarawa dan Magelang. Dan pasukan Kido selanjutnya akan bertempur bahu-membahu bersama pasukan Inggris India baik di Semarang, Magelang, dan Ambarawa. Penyerahan kendali Semarang dari Jepang kepada Inggris membuat Semarang langsung diduduki oleh sekutu tanpa perlawanan. Dengan demikian, berakhirlah kemerdekaan Indonesia di kota Semarang.